Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renu Zikrilyasa dari kelompok 3 sebagai moderator yang ingin menjelaskan tentang prosedur penulisan karya tulis ilmiah. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Halda Afifah, yang kedua Muhammad Ali Kadafi, yang ketiga ada Renaldi Garin Abi, yang keempat ada Renu Zikrilyasa, yang kelima ada Wilanda Yuslita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renu Zikrilyasa dari kelompok 3 ingin memaparkan materi tentang prosedur penulisan karya ilmiah. Nah, saya akan membahas pengertian dan bentuk-bentuk karya tulis ilmiah. Apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah ialah suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya, didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Nah, di sini ada beberapa bentuk karya tulis ilmiah yang sudah banyak dipublikasikan. Di antaranya yang pertama adalah makalah. Apa itu makalah? Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data di lapangan. Dan yang kedua ada artikel. Apa itu artikel? Artikel yaitu karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Terus yang ketiga ada kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, nggak ada bedanya, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam, tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Dan yang keempat ada paper, sebutan untuk makalah di kalangan mahasiswa pendidikannya sebelum menyelesaikan. Keempat ada paper, sebutan untuk makalah di kalangan mahasiswa pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2 atau S3. Dan yang kelima ada skripsi. Nah, apa itu skripsi? Skripsi itu karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana atau yang biasa disebut S1. Terus yang keenam ada tesis. Apa itu tesis? Tesis yaitu karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat mendalam dibandingkan dengan skripsi atau bisa disebut lebih detail. Nah, yang terakhir yang ketujuh itu ada disertasi. Apakah itu disertasi? Disertasi atau PhD tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dipaparkan oleh teman-teman saya. Saya akan memaparkan tentang materi tata cara penulisan karya ilmiah. Yang mana di sini ada 4 tata cara untuk menulis karya ilmiah. Di dalam tata cara tersebut juga ada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya. Yang pertama langsung saja ada ukuran kertas, margin, dan huruf. Ketentuannya ada yang pertama, dalam menulis karya ilmiah kita harus menggunakan kertas A4 dan juga untuk ukuran kertas, margin, dan huruf. Ketentuan selanjutnya ada pengaturan jarak tulisan. Dengan yang pertama tepian atas 4 cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm, dan kanan 3 cm. Dan untuk font yang digunakan dalam menulis karya ilmiah adalah Times New Roman ukuran 12. Itu untuk penulisannya. Dan selanjutnya yang kedua ada jarak dan baris. Ini harus ditentukan oleh teman-teman, yang mana judul bab yang diketik pada garis pertama harus menggunakan huruf kapital yang sama, dan ukurannya dan fontnya juga sama, Times New Roman, namun ukurannya 14.
Selanjutnya untuk ketentuannya ada jarak dan judul bab, dan kalimat pertama juga kalimat terakhir subbab. Jadi maksudnya judul subbab dan kalimat pertama dan baris dalam satu paragraf diberi 1,5 spasi. Ketentuan berikutnya ada jarak abstrak, ringkasan, dan kutipan itu 4 baris beserta judul, tabel atau gambar, dan daftar pustaka diberi 1,5 spasi. Untuk tata cara yang selanjutnya yang ketiga, penulisan judul, judul bab, subbab, dan subbab. Hindari untuk penulisan judul kata-kata klise. Yang pertama, yang kedua, judul harus berbentuk frasa. Yang ketiga, usahakan judul 15 kata. Dan selanjutnya juga jika judul panjang, usahakan diberi anak judul yang dipisahkan dengan titik 2 atau tanda kurung. Fontnya tadi sama untuk judul Times New Roman, dan judul juga tidak dikasih tanda baca. Yang terakhir untuk ketentuan untuk tata cara penulisan ilmiah nomor 4, penomoran, yang mana ketentuannya ada awal laporan tugas menggunakan angka Romawi. Yang kedua, penomoran utama dan akhir menggunakan angka Arab. Dan yang ketiga, pada halaman bab tidak usah ditampilkan nomor. Yang terakhir, penomoran harus setelah bab. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan judul, judul bab, subbab, dan subbab. Hindari untuk penulisan judul kata-kata klise. Yang pertama, yang kedua, judul harus berbentuk frasa. Yang ketiga, usahakan judul 15 kata. Dan selanjutnya juga jika judul panjang, usahakan diberi anak judul yang dipisahkan dengan titik 2 atau tanda kurung. Fontnya tadi sama untuk judul Times New Roman, dan judul juga tidak dikasih tanda baca. Yang terakhir untuk ketentuan untuk tata cara penulisan ilmiah nomor 4, penomoran, yang mana ketentuannya ada awal laporan tugas menggunakan angka Romawi. Yang kedua, penomoran utama dan akhir menggunakan angka Arab. Dan yang ketiga, pada halaman bab tidak usah ditampilkan nomor. Yang terakhir, penomoran harus setelah bab. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Kadafi. Saat ini saya ingin menyampaikan hasil presentasi kelompok 3 karya ilmiah tentang kutipan dan teknik pengutipan. Yang pertama ada kutipan langsung. Kutipan kurang dari 40 kata. Kutipan yang berisi kurang dari 40 kata diantaranya ada kutipan
kutip atas sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama dan diikuti nama penulis, tahun dan nomor halaman. Contoh, Subronto 1990.2.123. Penyimpulannya, ada hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi dan kemajuan belajar. Kedua, ada kutipan 40 kata atau lebih. Kutipan yang berisi 40 kata atau lebih ditulis tanpa tanda kutip secara terpisah dari teks yang mendahului. Ditulis 1,2 cm atau 7 ketukan dari garis tepi sebelah kiri dan kanan, dan diketik dengan spasi tunggal. Nomor halaman juga ditulis. Yang ketiga, ada kutipan yang sebagian dihilangkan. Contohnya, semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, diharapkan sudah melaksanakan kurikulum baru Manan 1945.2.278. Yang kedua, ada kutipan tidak langsung. Kutipan yang disebut secara tidak langsung atau dikemukakan dengan bahasa penulis sendiri ditulis tanda kutip dan terpadu dalam teks. Nama penulis, bahan kutipan dapat disebut terpadu dalam teks atau disebut dalam kurung bersama tahun penerbitnya. Jika memungkinkan, nomor halaman disebutkan. Contoh, Salimin 1990.213 tidak mendukung bahwa mahasiswa tahun ketiga lebih banyak daripada mahasiswa tahun keempat. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya adalah penulisan sumber rujukan. Di sini ada beberapa sumber rujukan yang kami cantumkan. Rujukan yang pertama adalah rujukan dari buku. Ada 2 jenis penulisan rujukan dari buku. Yang pertama adalah jika penulisnya tunggal, dan yang kedua adalah jika penulisnya lebih dari 1 orang. Contoh dari penulisnya tunggal yaitu yang pertama, nama. Penulisan nama dilakukan secara terbalik. Misal namanya Cahya Purnomo, maka ditulisnya Purnomo dulu, baru Cahya. Tapi nama Cahya ini tidak sepenuhnya ditulis Cahya, jadi hanya C. Jadi Purnomo, C, titik. Selanjutnya tahun. Tahun, misalnya tahunnya 1989, titik. Setelah tahun itu ada penulisan judul. Contohnya ialah hama dan penyakit tanaman. Penulisan judul ini dituliskan secara miring, jadi kita menggunakan italik. Setelah penulisan judul, titik, itu ada kota. Kotanya ini kota penerbit. Misalnya kotanya adalah Yogyakarta. Setelah penulisan nama kota, itu diberikan tanda titik 2. Baru ada nama penerbitnya. Misal di sini nama penerbitnya yakni Canisius. Yang kedua adalah jika penulisnya lebih dari 1 orang. Nah, sebenarnya antara yang tadi dengan yang ini hampir sama, hanya ada beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama yaitu tertera pada nama. Di sini sama penulisannya secara terbalik, hanya saja setelah nama penulis yang pertama ditulis lagi nama penulis yang kedua, dan ditulis lagi nama penulis yang selanjutnya jika ada. Di sini contohnya itu Yaya, R, titik, setelah titik, tanda koma lagi, baru ditulis nama penulis selanjutnya. Setelah nama penulis itu masih tetap tahun. Misal di sini tahun 2009. Setelah tahun, titik, itu judul bukunya. Judul bukunya di sini itu contohnya akuntansi perbankan syariah, titik 2, teori dan praktik kontemporer. Di sini penulisan judul sama seperti penulis tunggal, ditulis dengan cara dimiringkan atau italik. Setelah penulisan judul itu
penulis di yang kedua ini, jika ada edisinya ditulis, tapi jika tidak ada tidak perlu ditulis. Dan di sini contohnya ada, contohnya itu edisi pertama, titik setelah edisi itu nama kotanya. Di sini contohnya Jakarta, titik 2 baru penerbitnya Salemba 4. Baik, rujukan yang kedua yaitu artikel ilmiah. Penulisan dari rujukan artikel ilmiah ini sebenarnya ini artikel yang diambil dari jurnal ilmiah. Jadi kita tetap mencantumkan jurnal di dalamnya. Contohnya di sini namanya Yulianti T. Itu penulisannya tetap dibalik seperti tadi, dengan nama yang di depan ditulis menggunakan inisial. Setelah penulisan nama itu ada tahun. Di sini contohnya itu tahun 2009. Lalu ada judul dari artikelnya. Di sini contoh judulnya itu pengelolaan patogen tular tanah untuk mengembalikan kejayaan tembakau Temanggung di Kabupaten Temanggung. Tapi ini tidak dimiringkan seperti rujukan yang dari buku. Setelah itu baru ada nama jurnalnya. Nah, nama jurnalnya ini di sini contohnya perspektif. Baru di sini nama jurnalnya itu ditulis secara italik. Setelah nama jurnal itu ada volume. Volume ini adanya di jurnalnya. Jadi kita tulis volume sesuai yang ada di jurnal. Contoh volumenya di sini ada 8. Nah, antara penulisan jurnal dengan volume ini tidak perlu diberikan spasi. Jadi langsung ditulis 8 aja. Setelah itu ada nomor jurnal. Nah, nomor jurnalnya itu diberikan tanda kurung di dalam, diberikan tanda kurung. Di sini nomor jurnalnya contohnya nomor 1. Setelah itu baru dibubuhkan tanda titik 2 dan dituliskan halaman pada jurnalnya. Di sini contoh halamannya itu 1 sampai 16. Selanjutnya ada penulisan dari rujukan skripsi, tesis, atau disertasi. Contohnya itu penulisannya itu yang pertama ada nama penulis. Nama penulisnya ditulis tetap secara terbalik dengan nama pertama itu ditulis menggunakan inisial saja. Setelah nama penulis itu ada tahun. Setelah tahun ada judul. Nah, judulnya ini ditulis tanpa italik, jadi normal aja. Setelah judul baru di sini ada tulis misalnya skripsi, tesis, atau disertasi. Di sini tuh contohnya disertasi. Jadi contoh yang diambil di sini, contoh daftar pustakanya itu rujukan dari disertasi. Penulisan disertasi, skripsi, atau tesisnya dilakukan secara italik atau dimiringkan. Setelah itu titik, baru nama kota penerbit. Setelah kota penerbit, baru nama program studi atau perguruan tinggi. Di sini itu contohnya ada program Pascasarjana Universitas Airlangga. Rujukan yang terakhir ialah rujukan dari artikel yang asalnya dari internet. Contoh penulisannya yang pertama seperti yang lain, nama ditulis secara terbalik dengan dua namanya itu, dua nama depan dan nama tengah itu ditulis secara inisial. Setelah nama ada tahun, setelah tahun ada judulnya, baru titik, dan setelah itu ada kalau kita pakai artikel dari internet tuh ditulis alamat aksesnya, jadi kayak http atau www titik gitu, jadi pakai yang
alamat aksesnya, baru titik, dan kita ditulis juga kayak misalnya diakses pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, tapi itu diberikan tanda kurung. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wilanda Yuslita akan melanjutkan diskusi teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika umum artikel ilmiah. Secara umum, artikel ilmiah itu terdiri atas beberapa bagian, yaitu ada judul artikel, nama penulis, abstrak, bahkan kata kunci, bagian pendahuluan, bagian inti, penutup, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Pemberian judul pada artikelnya itu hanya dibatasi dari 10 sampai 15 kata saja, dengan tetap bersifat lugas dan efektif. Judul harus sesuai dengan isi artikel yang akan dibahas. Tidak mengandung kata provokatif dan tidak berlebihan. Sementara itu, semua nama penulis yang terlibat dituliskan di bawah judul tanpa menggunakan gelar, bahkan disertai dengan nama instansi atau lembaga asal. Penulis yang menjadi korespondensi itu dengan penerbit dan pihak lain harus ditandai dengan alamat surel. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.